Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kania Andria Rahma dan teman saya Niputu Eka Medayani Dewanti. Kami akan membahas pertemuan 6 dari mata kuliah manajemen strategi. Di pertemuan 6 ini kami akan membahas tentang penilaian internal. Berikut ini sudah tersedia mind mapping dari materi pertemuan 6. Mind mapping ini menampilkan poin-poin penting yang perlu kita pahami mengenai penilaian internal. Baik. Untuk poin pertama di atas ini ada tujuan. Tujuan serta strategi disusun dengan mempertimbangkan kombinasi dari kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi serta peluang dan ancaman dari luar dan dengan pernyataan misi yang jelas. Tujuan utamanya untuk memanfaatkan kekuatan internal secara maksimal dan mengatasi kelemahan yang ada untuk mencapai keunggulan bersaing dan kelangsungan jangka panjang. Baik, untuk poin kedua ada hakikat audit internal. Audit internal memegang peranan penting dalam strategi manajemen sebagai cara untuk menilai efektivitas, efisien, dan ketepatan operasional perusahaan. Audit internal tidak hanya berfungsi untuk mematuhi peraturan, tetapi juga menjadi dasar untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik. Berikut ada beberapa komponen penting dari audit internal. Yang pertama ada independensi dan objektivitas. Audit internal dilaksanakan oleh tim atau individu yang bersifat netral dan tidak terkait dengan proses atau area yang sedang dievaluasi. Yang kedua, ada penilaian pengendalian internal. Audit internal menilai efektivitas sistem pengadilan yang ada dalam perusahaan. Hal ini meliputi pemeriksaan atas prosedur operasi, kebijakan, dan tata kelola yang diterapkan untuk mengurangi risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada evaluasi pelaksanaan. Tujuan dari audit internal adalah untuk menilai sejauh mana perusahaan berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, ada saran dan peningkatan. Hasil dari audit internal seringkali memberikan saran untuk memperbaikan serta peningkatan proses yang ada. Ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu disempurnakan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang kelima, ada keterlibatan seluruh struktur organisasi. Audit internal melibatkan semua fungsi dan tingkat dalam organisasi. Yang keenam, ada penilaian risiko dan kepatuhan. Audit internal juga menilai potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan serta sejauh mana kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan internal. Yang ketujuh, itu ada pelaporan dan transparansi. Hasil dari audit internal dilaporkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada manajemen dan dewan direksi. Laporan ini memberikan informasi mengenai temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah yang diambil. Selanjutnya yang kedelapan, ada proses berkelanjutan. Audit internal merupakan proses yang berkelanjutan dan dilakukan secara teratur untuk memastikan perusahaan selalu memantau dan meningkatkan operasionalnya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu ada kekuatan-kekuatan internal. Kekuatan internal dapat berupa sumber daya yang bisa dilihat secara fisik, seperti uang, tempat kerja, teknologi, dan hak kekayaan intelektual. Selain itu, juga terdapat sumber
daya yang tidak tampak, seperti citra merek, budaya organisasi yang solid, pengetahuan dan kemampuan staf, serta koneksi dengan klien dan penyedia. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu ada proses melakukan audit. Proses audit internal terdiri dari langkah teratur yang dilaksanakan untuk menilai dan memperbaiki efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan. Terdapat langkah-langkah dalam proses audit internal. Yang pertama itu ada perencanaan. Tahap perencanaan merupakan dasar dari keseluruhan proses audit internal. Pada fase ini, auditor internal menyusun rencana mengenai ruang lingkup, tujuan, dan metode audit yang akan digunakan, serta menetapkan area atau proses yang perlu diaudit. Setelah itu, pemeriksaan. Pada tahap ini, auditor internal melakukan pengumpulan dan analisis bukti untuk mendukung hasil audit. Bukti yang dikumpulkan bisa berupa dokumen, catatan, laporan, data digital, serta hasil wawancara. Lalu selanjutnya ada pelaporan. Pada fase pelaporan, audit internal menyampaikan hasil audit kepada manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya. Mereka menyusun laporan audit yang mendetail dan menyeluruh. Yang terakhir itu ada pemantauan. Di tahap pemantauan ini, auditor internal mengawasi pelaksanaan rekomendasi audit serta menilai efektivitas dari tindakan perbaikan. Ini termasuk menilai beberapa baik tindakan perbaikan berhasil mengatasi kelemahan dalam pengendalian internal, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, auditor juga melakukan pengujian ulang untuk memastikan bahwa pengendalian internal berfungsi dengan baik setelah perbaikan diterapkan. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu kolaborasi. Dalam suatu proses yang sangat interaktif, perencanaan strategis memerlukan kolaborasi yang baik antara manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, operasi, penelitian, serta sistem informasi. Mereka yang menyusun strategi mengawasi proses perencanaan strategis. Namun, untuk meraih keberhasilan, manajer dan staf dari semua bidang fungsional harus saling bekerja sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber daya internal. Sumber daya internal itu apa sih teman-teman? Dan mengapa sangat penting sumber daya internal itu? Nah, sumber daya internal itu adalah suatu fondasi kekuatan sebuah organisasi. Kenapa dikatakan sebagai fondasi kekuatan? Karena sumber daya internal ini adalah suatu aset atau kapabilitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh sebuah organisasi. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif serta keberhasilan jangka panjang. Lalu, di sini saya menampilkan ada 3 komponen utama dalam sumber daya internal. Apa saja? Yaitu yang pertama ada sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi itu terdiri lagi dari beberapa komponen, 3 komponen di sini ya teman-teman. Yang pertama ada sistem informasi. Nah, sudah jelas ya teman-teman bahwa sistem informasi itu pasti berkaitan dengan teknologi. Nah, teknologi di mana digunakan dalam suatu organisasi biasanya untuk pengumpulan, penyimpanan, serta analisis sebuah informasi ya dalam teknologi. Nah, dalam suatu perusahaan ada contoh dalam sistem informasi ini. Contohnya adalah CRM, Customer Relationship Management. Nah, ini adalah sebuah software di mana biasanya digunakan dalam perusahaan e-commerce. Biasanya untuk apa? Yaitu biasanya untuk melacak interaksi antar pelanggan
serta memberikan layanan pelanggan yang personal gitu teman-teman. Kalau dalam bahasa sederhananya, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal M-Banking. Nah, aplikasi M-Banking ini memungkinkan kita untuk melakukan transaksi keuangan secara online ya teman-teman. Jadi teknologi itu mempermudah kita, sistem informasi ataupun teknologi ini mempermudah sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai strategi yang hendak dicapai. Dengan adanya sistem informasi ini memudahkan kita dengan cepat dan lebih sederhana lagi untuk mencapai tujuan sasaran utama kita. Nah, selanjutnya di sini ada proses perencanaan. Ya, berbicara proses perencanaan adalah menetapkan tujuan atau prosedur-prosedur strategi untuk mengalokasikan sumber daya. Nah, contohnya gimana teman-teman? Untuk mengembangkan suatu produk baru, sebuah perusahaan teknologi, contohnya saya ambil perusahaan teknologi, harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Yang pertama, mulai dari riset, yang kemudian setelah kita riset pasar, kita mendesain produk, kemudian dilakukan pengujian sampai pada peluncuran produk gitu teman-teman. Kalau dalam contoh sebuah organisasinya dikenal ada yang namanya sistem KPI, yaitu Key Performance Indicator. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dalam merencanakan pengembangan karir karyawan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir dalam komponen sumber daya internal sebuah organisasi ada yang dinamakan paten. Paten itu apa sih? Paten itu kan aset intelektual, hak kekayaan intelektual ya kan, yang dimana diberikan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk memanfaatkan, memproduksi, serta menjual suatu invensi selama periode tertentu. Biasanya sih 20 tahun untuk hak paten ini teman-teman. Lalu keunggulan adanya hak paten ini sudah jelas, yaitu yang pertama adalah untuk keunggulan kompetitif. Kenapa bisa menciptakan keunggulan kompetitif? Karena dengan adanya hak paten ini, kita dapat mencegah pesaing untuk meniru dan menggunakan invensi yang dipatenkan ini. Sehingga untuk hak paten ini dapat mempertahankan pangsa pasar kita, serta menaikkan harga kita menjadi kayak harga premium gitu, serta memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Dari hak paten juga kita beroleh tambahan pendapatan. Kenapa bisa menjadi sumber pendapatan? Karena paten ini kan dapat dilisensikan kepada pihak lain. Biasanya imbalannya berupa royalti. Nah, dengan royalti ini maka kita menciptakan sumber pendapatan pasif bagi perusahaan. Contohnya teman-teman, di sini kita ada smartphone, di mana biasanya smartphone ini banyak banget ya fitur yang dipatenkan. Kayak contohnya tuh teknologi dengan layar sentuh, sensor sidik jari, pemrosesan algoritma gambar. Nah, biasanya yang memiliki fitur-fitur ini kan nggak semua handphone gitu, bisa Android sama Apple gitu kan, dimana Apple ini memiliki fitur sensor sensor wajah gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh kan bisa dipatenkan gitu, sehingga jadi paten ini memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri bagi perusahaan gitu, untuk meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Di sini ada 4 komponen dalam sumber daya manusia, yaitu ada karyawan, pelatih, pengalaman, serta keterampilan. Nah, dalam sumber daya internal ini, khususnya sumber daya manusia sangat penting ya teman-teman bagi sebuah perusahaan, mengenai seorang individu untuk mencapai target perusahaan. Itu dengan adanya karyawan-karyawan ini, mereka dapat menyumbangkan keahlian, pengetahuan, pemikiran mereka untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Nah, yang pertama di sini ada karyawan.
Karyawan adalah individu yang bekerja dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada pelatih. Kita dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pelatih, baik itu pelatih untuk soft skill maupun hard skill. Contohnya dalam soft skill itu kita membutuhkan pelatih untuk melatih seorang karyawan untuk bisa melakukan komunikasi yang baik, dapat memanajemen waktu yang baik, atau pelatih tersebut dapat memberikan pelatihan bagaimana menjadi kepemimpinan yang baik gitu teman-teman. Bisa juga yang hard skill, kayak contohnya dalam suatu pabrik kita membutuhkan pelatih untuk mengajari karyawan-karyawan tentang bagaimana mengoperasikan suatu mesin atau operasional ya teman-teman, peralatan operasional. Nah itu diperlukan seorang pelatih. Yang ketiga ada pengalaman. Di sini sangat penting ya teman-teman, untuk bisa menganalisis tren riset pasar yang ada. Kita membutuhkan seorang karyawan atau individu yang memiliki jam terbang panjang gitu teman-teman, untuk merumuskan strategi atau riset pasar yang sedang tren gitu ya teman-teman. Yang terakhir ada keterampilan. Tentu teman-teman, keterampilan sangat penting ya teman-teman bagi sebuah individu untuk suatu perusahaan. Selanjutnya teman-teman ada yang namanya sumber daya fisik. Yang ketiga, sumber daya fisik ini ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah peralatan. Sumber daya fisik ini aset berwujud ya teman-teman dalam suatu perusahaan. Biasanya digunakan untuk operasional perusahaan. Yang pertama ada peralatan. Di sini peralatan yang dimaksud itu kayak misalnya bisa berupa peralatan yang mendukung produksi suatu perusahaan, contohnya mesin atau alat las, atau kalau misalnya kita usaha kue, di situ ada peralatan-peralatan untuk memasak kue gitu. Yang kedua ada lokasi. Lokasi ini adalah tempat strategis di mana untuk menjalankan suatu usaha. Biasanya kita memilih lokasi yang sangat dekat dengan pelanggan atau maksudnya kebutuhan yang dicari oleh pelanggan gitu teman-teman. Lokasi yang mudah dijangkau, lokasi yang strategis yang dekat dengan biasanya bahan baku ataupun banyak pelanggan di situ. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini sangat penting ya teman-teman untuk mempermudah proses produksi, bisa juga ya teman-teman, atau mempermudah proses pemasaran marketing kita, itu juga bisa digunakan teknologi. Dan yang terakhir ada bahan baku, yaitu untuk bahan produksi usaha kita atau usaha suatu perusahaan atau organisasi. Jadi untuk sumber daya internal, komponennya ada 3 yang penting, yaitu sumber daya organisasi, sumber daya manusia, serta sumber daya fisik untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Baik, selanjutnya kita beralih kepada konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini sangat penting bagi filosofi bisnis ya teman-teman, karena ini merupakan sebuah dasar dalam sebuah organisasi untuk menciptakan serta menangkap nilai dari pelanggan. Nah, konsep pemasaran ini telah berkembang ya, mengalami evolusi seiring dengan perubahan lingkungan bisnis serta kebutuhan pelanggan. Lalu di sini saya punya 5 komponen dalam konsep pemasaran. Yang pertama ada produksi. Nah, produksi ini kan menciptakan barang atau jasa ya teman-teman. Untuk menghasilkan produk yang efisiensi, maka kita harus merencanakan serta mengorganisasikan dan mengendalikan sumber daya. Sumber daya itu bisa manusia, mesin, maupun material. Contohnya gimana teman-teman? Contohnya misalnya dalam pabrik garmen gitu teman-teman, dimana kita mengoptimalkan lini produksi untuk menghasilkan pakaian dalam jumlah besar dengan biaya rendah. Atau dalam bahasa sederhananya, contoh sehari-harinya kayak ketika kita memasak nasi, maka kita menggunakan rice cooker untuk memastikan nasi matang dengan sempurna serta efisiensi. Jadi kita memproduksi barang itu dengan mengefisiensi gitu, baik waktu maupun gimana sih biar bisa mempercepat waktu atau memproduksi barang yang begitu banyak gitu teman-teman.
Yang kedua ada produk. Produk ini adalah barang atau jasa yang dihasilkan ya teman-teman. Nah, kita tuh di sini harus kayak merancang, mengembangkan, menguji produk untuk memastikan kualitas produk yang kita buat. Kayak fiturnya sesuai nggak sih sama kebutuhan tren sekarang gitu. Contohnya tuh kayak simpelnya gini, ketika kita memilih sabun mandi dengan aroma yang disukai, kandungan pelembab yang tinggi serta kemasan yang praktis, pasti kan kita memilih produk itu sesuai dengan yang kita butuhkan gitu teman-teman. Jadi di sini tuh sebuah perusahaan harus tahu bagaimana kualitas serta fitur yang ditawarkan dalam produk yang kita tawarkan kepada pelanggan gitu, memenuhi tidak kebutuhan terhadap pelanggan kita gitu. Nah, yang ketiga ada penjualan. Nah, penjualan ini kan mempromosikan dan menjual produk kepada pelanggan. Nah, biasanya kita melakukan riset pasar, menentukan target pasar, mengembangkan strategi promosi, serta biasanya kita juga ada pelatihan untuk tenaga penjualan gitu, kayak marketing teman-teman. Nah, di sini tuh kayak contohnya kita menawarkan diskon, hadiah menarik, atau kita mengadakan program cicilan gitu kan untuk menarik pembeli gitu. Yang keempat ada pemasaran. Pemasaran ini kan fokusnya itu untuk memahami serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ya teman-teman, contohnya kayak perusahaan makanan yang mengembangkan produk-produk sehat dan organik untuk memenuhi permintaan pelanggan yang semakin sadar kesehatan gitu teman-teman. Nah, yang kelima ada pemasaran holistik. Nah, di sini tuh kayak membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini tuh ada pelanggan, karyawan, mitra, serta masyarakat. Nah, di sini tuh tujuannya tuh memberikan dampak positif kepada masyarakat, teman-teman. Contohnya perusahaan menerapkan program corporate social responsibility, di mana memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Contohnya kita membuat produk dengan bahan yang ramah lingkungan gitu teman-teman. Nah, seperti itulah konsep pemasaran yang ada, yaitu berupa produksi, produk, penjualan, pemasaran, serta pemasaran holistik. Baik, selanjutnya kita ke fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini sangat penting ya teman-teman, yaitu untuk menggerakkan roda bisnis. Fungsi pemasaran juga merupakan jantung dari sebuah bisnis gitu kan. Tanpa pemasaran yang efektif akan sulit untuk mencapai pasar dan target gitu kan. Nah, di sini berdasarkan konsep yang telah saya buat, fungsi-fungsi pemasaran ini ada. Yang pertama adalah analisis pelanggan, yaitu memahami apa sih kebutuhan pelanggan masa kini, keinginannya, preferensinya, serta perilaku pelanggan. Nah, di sini kita kayak melakukan riset pasar, menganalisis data pelanggan, mengidentifikasi segmentasi pasar, mengembangkan profil pelanggan. Kayak contohnya kayak perusahaan e-commerce pasti harus menganalisis data pembelian pelanggan untuk memproduksi produk yang sesuai diminati gitu kan. Contohnya biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita kalau mau membeli sesuatu, misalnya di online shop gitu ya, Shopee contohnya teman-teman, pasti kita bakal ngelihat ulasan dulu, reviewnya gitu teman-teman. Nah, itu makanya perusahaan harus melihat maksudnya target pasar atau kebutuhan yang pelanggan sedang butuhkan gitu. Yang kedua ada penjualan produk atau jasa, yaitu menawarkan menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Di sini kita biasanya kayak mengembangkan bagaimana strategi penjualan untuk meningkatkan penjualan, serta melatih tenaga penjualan. Terus kayak mengelola saluran penjualan gitu teman-teman. Kayak contohnya kita bisa, kalau di era sekarang teknologi yang canggih, biasanya kita kayak melakukan penjualan lewat sosial media, bahkan nggak jarang menyewa influencer ya teman-teman pada zaman sekarang ini. Nah, yang ketiga
ketiga ada penetapan harga atau pricing. Nah, di sini tuh kita harus menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang akan kita jual. Biasanya kita menganalisis terlebih dahulu biaya produksinya, harga pesaing gitu kan, serta mempertimbangkan nilai yang dirasakan pelanggan gitu teman-teman. Nah, yang kemudian yang keempat adalah distribusi. Nah, itu membuat produk atau jasa yang tersedia bagi pelanggan di tempat dan waktu yang tepat. Biasanya kayak misalnya kita memilih saluran distribusi yang ada, misalnya mau grosir, pengecer, atau e-commerce. Nah, kita memilih jenis perusahaan itu tuh, kita mau kayak gimana. Kemudian kayak kita juga menambahkan adanya layanan pengiriman gitu, menyediakan layanan pengiriman, terus mengelola logistik atau rantai pasokan gitu. Kalau dalam contohnya itu kayak misalnya perusahaan minum ringan menggunakan jaringan distributor untuk mengirimkan produk-produknya ke seluruh wilayah gitu kan teman-teman. Kemudian ada di sini riset pasar. Nah, udah jelas ya teman-teman bahwa riset pasar tuh kita harus mengidentifikasi ukuran pasar, tren, dan karakteristik pelanggan. Nah, di sini tuh kita kayak menguji konsep produk baru, mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk kita, serta mengidentifikasi perbaikan apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan produk kita ini gitu teman-teman. Kayak kita mengevaluasi, kayak kita mengadakan kampanye, iklan, promosi, atau program lainnya. Kayak kita menyediakan layanan kayak menerima kritik dan saran, contohnya kayak gitu. Juga bisa memprediksi atau meramalkan penjualan pangsa pasar. Nah, di sini selanjutnya kita menganalisis peluang. Nah, di sini kita bisa menggunakan analisis SWOT ya teman-teman. Kayak kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman gitu. Selanjutnya keuangan dan akuntansi. Keuangan itu dan akuntansi, laporan keuangan kayak contohnya itu sangat penting ya bagi pengambilan keputusan suatu perusahaan. Karena dengan kita mengetahui kondisi keuangan perusahaan, transaksi-transaksi keuangan, kita dapat memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Nah, di sini saya memaparkan fungsi keuangan menurut James Van Horne. Menurut James Van Horne, dia ini merupakan seorang ahli keuangan terkemuka ya teman-teman. Di sini dia membagi fungsi keuangan ini menjadi 3 keputusan utama. Yang pertama itu ada keputusan investasi, di mana keputusan investasi ini merupakan proses mengalokasikan modal ke berbagai aset yang diharapkan untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Bagaimana caranya? Dengan cara kita menganalisis potensi investasi. Contohnya kayak misalnya kita mau membeli mesin baru atau membuka cabang baru. Bahkan kalau ketika kita mau mengakuisisi perusahaan lain ya teman-teman. Kita juga dapat kayak mempertimbangkan resiko investasi, menentukan rate of return yang diharapkan, serta kita juga bisa memilih investasi mana nih yang paling menguntungkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kayak contohnya, contoh kehidupan sehari-hari ya, saya ambil kayak kita tuh membeli suatu properti, baik itu contohnya properti rumah ya teman-teman, atau tanah gitu. Kan kita mau beli dengan harapan di masa depan nilainya akan semakin tinggi gitu, harganya akan semakin tinggi, contohnya seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini adalah kita tuh bagaimana sih cara memperoleh modal yang dibutuhkan untuk membiayai suatu investasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kayak contohnya kita menentukan sumber pendanaan, misalnya utang kita, ekuitas modal kita, laba ditahan kita, dividen ya teman-teman. Terus juga kita mempertimbangkan biaya modal, cost of capital. Kemudian kayak kita tuh harus bisa memilih sumber pendapatan mana sih yang paling efisiensi, yang sesuai dengan kondisi keuangan organisasi.
gitu teman-teman. Nah, contohnya kayak suatu perusahaan menerbitkan sebuah obligasi. Obligasi kan surat utang ya teman-teman, untuk membiayai ekspansi bisnis tersebut gitu kan. Kayak contohnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti ingin mengambil rumah, tapi kita kan belum punya uang sebanyak itu, maka kita kayak mencari gitu, gimana sih cara biar bisa beli rumah walaupun kita masih belum punya uang sebanyak yang harga rumah itu. Kayak kita bisa mengajukan pinjaman ke bank. Jadi keputusan pendanaan ini bagaimana sih kita memperoleh biaya tersebut gitu untuk mendukung tujuan organisasi atau tujuan yang kita hendak capai gitu teman-teman. Yang ketiga ada keputusan dividen. Nah, di sini ini keputusan dividen itu merupakan proses menentukan berapa banyak laba yaitu keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, dan beberapa banyak yang akan ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis. Jadi kayak dibagi-bagi gitu ya teman-teman. Satu untuk dibagikan kepada investor, satu lagi ke dalam bisnis. Kayak kita memutarkan uang gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa kayak mempertimbangkan kebutuhan pendanaan internal, kayak menentukan tingkat dividen yang optimal untuk nilai perusahaan. Contohnya kayak perusahaan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham setiap tahun. Jadi begitu ya teman-teman. Keuangan dan akuntansi ini sangat penting ya teman, bagi pemangku kepentingan, baik itu internal dalam suatu organisasi maupun investor. Dalam laporan keuangan juga kita bisa melihat gitu seberapa bagus gitu kondisi perusahaan kita, karena akan terlihat dari aset kita, utang kita gitu. Di situ semua akan terlihat teman-teman. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan itu apa sih? Rasio keuangan itu adalah angka yang diperoleh dari perbandingan antara dua atau lebih pos dalam suatu laporan keuangan. Di sini rasio itu memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami tentang kinerja keuangan daripada kan kita hanya melihat angka-angka dalam laporan keuangan. Di sini saya membagi beberapa komponen atau jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Di sini tuh perusahaan mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, contohnya gimana? Saya kasih ilustrasi seperti ini teman-teman. Jika rasio lancar sebuah perusahaan adalah 2:1. Artinya gimana? Kalau 2:1 ini berarti perusahaan memiliki aktiva lancar 2 kali lebih banyak daripada kewajiban lancarnya, yang artinya perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk membayar utang jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Di sini tuh rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan aset, dari aset serta ekuitasnya atau modalnya. Nah, contohnya tuh kayak misalnya jika ROE sebuah perusahaan adalah 15%, ini berarti perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 15% dari setiap rupiah ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Kalau dalam contoh sehari-hari, ilustrasinya gini teman-teman, kita tuh mengetahui berapa persen sih keuntungan yang diperoleh dari kayak kita punya usaha sampingan atau investasi kita gitu teman-teman. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, contohnya kayak misalnya jika debt to equity ratio itu sebuah perusahaan adalah 0,5, ini berarti perusahaan memiliki utang sebesar setengah dari ekuitasnya, sehingga perusahaan memiliki tingkat leverage yang moderat gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika memiliki lebih banyak aset daripada utang, nah kan kejadiannya kita mampu membayar semua kewajiban yang diperlukan gitu teman-teman. Nah, yang keempat ada rasio pasar, yaitu mengukur kinerja perusahaan di pasar modal dan memberikan informasi tentang nilai perusahaan di mata investor. Contohnya
Kayak kita membandingkan harga properti dengan potensi pendapatan sewa untuk menilai apakah untung gak sih kalau kita ambil investasi ini gitu teman-teman. Jadi kayak riset gitu ya teman-teman. Yang kelima ada rasio utang. Rasio utang ini mengukur tingkat penggunaan utang oleh perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Kayak jika TIE rasio sebuah perusahaan adalah 5, ini berarti perusahaan menghasilkan laba yang cukup untuk membayar beban bunga utangnya, yaitu sebanyak 5 kali. Kayak kalau dalam kehidupan sehari-hari kita memastikan pendapatan cukup gak sih untuk membayar cicilan utang dan bunga setiap bulannya gitu. Jadi sangat penting ya teman-teman untuk rasio keuangan ini, karena rasio keuangan ini adalah alat yang sangat berguna untuk menganalisis kinerja serta kondisi keuangan suatu entitas. Dengan memahami menggunakan rasio keuangan dengan tepat, individu dan organisasi dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan mencapai tujuan keuangan mereka. Sebagai kesimpulan, penilaian internal ini menegaskan komitmen kita terhadap manajemen strategi yang efektif. Dengan visi yang jelas dan strategi yang terarah, kita dapat mencapai tujuan jangka panjang kita dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak dosen. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat siang.